Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan gelombang. Nah, saya ambil contoh sekarang adalah gelombang transversal. Nah, kita tahu bahwa gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Jadi di sini arah rambat dia ke kanan, sedangkan arah getar itu dia ke atas atau ke bawah. Nah, ini salah satu jenis gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Gelombang yang lain itu ada gelombang longitudinal. Itu arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Nah, di sini saya akan mengulang lagi perhitungan gelombang. Contoh soal di sini ada gelombang transversal. Nah, kalau kita hitung jumlah gelombang yang ada di sini, nah, kita tahu bahwa gelombang transversal itu satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, saya lagi, gelombang transversal itu satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, maka dari gambar ini terlihat di sini ada, kita hitung sama-sama jumlah gelombangnya 1, 2. Ya. Jadi dari titik A ke titik B, di sini jumlah gelombangnya ada 2. Nah, misalnya dari titik A ke titik B itu jaraknya 40 cm. Sedangkan di sini tinggi gelombangnya 10 cm, yang nanti dinamakan amplitudo. Ini juga sama, kalau gelombangnya teratur, maka tinggi gelombang itu puncaknya sama dengan lembah gelombang. Ya. Nah, di sini jika waktu dari A ke B 10 cm, 10 second ya, 10 second. Tentukan yang pertama amplitudo. Nah, kita tahu bahwa amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis seimbang. Mana garis seimbang? Ini. Ini adalah garis seimbang. Ya. Nah, simpangan terjauhnya adalah ke sini atau ke sini. Berapa senti? Nah, menurut gambar, simpangan terjauhnya itu adalah 10 cm. Maka di sini kita bisa langsung tentukan amplitudonya adalah 10 cm. Nah, itu. Mengerti ya? Jadi amplitudo itu adalah 10 cm, yaitu simpangan terjauh dari garis seimbang. Nah, yang kedua, periode. Bagaimana cara menghitung periode ini? Nah, kita tahu rumus periode sama dengan rumus getaran, maka kita tulis bahwa cara mencari periode itu adalah sama dengan T besar, ya, periode itu T besar, sama dengan T per N. Nah, apa bedanya T besar dan T kecil? Kalau T besar periode, sedangkan T kecil itu adalah waktu getar. Nah, sesuai dengan yang diketahui di soal. Kita lihat di soal dari titik A ke B itu 10 cm. 10 second ya, 10 second. Maka saya tulis di sini untuk bagian B ya, kita hitung periode T, saya tulis lagi rumusnya T per N. Sama dengan tadi waktunya sesuai dengan yang diketahui di soal, 10 per N-nya adalah 10 second ini adalah dari A ke B. Sedangkan N ini adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang dari A ke B. Ada berapa gelombang tadi? Ada 1, 2. Ada 2 gelombang. Berarti N-nya ini adalah 2. Ya. Nah, kita hitung sama-sama 10 dibagi 2 sama dengan 5 second. Jadi kita dapat periodenya 5 second. Nah, sekarang untuk bagian berikutnya, menghitung frekuensi. Nah, frekuensi kita tahu adalah kebalikan dari periode, sama dengan N per T. Kita lihat, N-nya tadi jumlah gelombangnya ada 2, per T-nya waktu getar, 10 second ini. Sama dengan 1 per 5. Satuannya Hertz untuk frekuensi. Kalian boleh mengubah menjadi desimal, jadi 0,2 Hz. Nah, itu cara mencari frekuensi. Nah, berikutnya cara mencari bagaimana mencari panjang gelombang. Ya, D, panjang gelombang itu dinamakan lambda. Ini adalah lambang lambda. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Kita lihat lagi ke soal. Di sini ada 2 gelombang. Panjangnya 40 cm. Kita tulis. Nah, ini kita cari ya. 2 gelombang
panjangnya 40 cm. Maka kita tulis di sini 2 lambda sama dengan 40 cm. Artinya apa? 2 kali panjang gelombang, 2 kali gelombang 40 cm. Yang ditanyakan adalah lambdanya sendiri. Lambda. Berarti berapa? 40 per 2 sama dengan 20 cm. Nah, inilah lambdanya atau panjang gelombang. Jadi saya tekankan di sini ya, kalian harus mengerti bahwa panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Ya, kalau ada 2 gelombang panjangnya 40, maka satu gelombang di sini adalah panjangnya 20 cm. Nah, yang terakhir, menghitung cepat rambat gelombang. Berapa? V. Nah, V di sini cepat rambat ada beberapa perumusan. Kalian bisa pakai lambda per periode. Ya, lambda per periode. Semuanya sudah kita hitung. Lambdanya 20 per periodenya berapa? 5. Ya. Jadi tinggal 20 per 5 sama dengan 4. Satuannya adalah, karena lambda satuannya cm dan periode second, maka satuan cepat rambat gelombangnya adalah cm per second. Ya, cm per second. Atau kita bisa cari dengan rumus frekuensi. Tadi lambda per periode atau lambda kali frekuensi. Ini rumus untuk cepat rambat juga sama. Jadi tergantung diketahui di soal ya. Kalau di soal diketahuinya periode, pakai lambda per periode. Kalau di soal ketahuinya frekuensi, lambda kali frekuensi untuk menghitung cepat rambat ini. Nah, apakah hasilnya sama? Kita hitung. Jadi lambdanya tadi 20 dikali frekuensinya yang sudah kita hitung adalah 0,2. Ya, berapa hasilnya? 20 kali 0,2 atau 20 kali 2 per 10 sama dengan 4 cm per second. Nah, terbukti di sini sama ya. Kalian bisa menggunakan rumus yang mana? Yang atas menggunakan periode atau yang bawah menggunakan frekuensi. Kalau kalian menghitungnya benar, maka hasilnya akan sama. Ya, demikian contoh untuk pembahasan soal gelombang. Kita akan bertemu lagi di contoh soal yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ingin dicatat, sering di pause saja ya. Selamat menonton sampai mengerti ya. Terima kasih.